Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas yang bersangkutan dengan 13.06.2008 dari Prodi Pendidikan Fisika INJ. Di sini saya menjelaskan materi fisika petir dan atmosfer listrik, di mana saya bagi menjadi konsep dasar, hukum, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mungkin dari teman-teman semua sudah pada paham lah ya, apa sih petir itu. Nah, karena kita nggak punya, ya kan kita nggak asing lah sama petir ya, karena petir kan bisa terjadi pas hujan deras gitu, terus ada kilatan cahaya, nah itu petir kan. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, yang gimana sih? Petir itu maksudnya, oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, mungkin kita bisa alami baik berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa disebutkan. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, sebelum masuk ke materi ini mungkin kita akan sedikit memberikan tujuan pembelajaran. Di mana yang pertama itu ada menjelaskan konsep dasar atmosfer listrik dan proses terbentuknya petir berdasarkan fenomena kelistrikan di atmosfer. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemuat, pemisahan muatan listrik di dalam awan. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan hukum Coulomb, medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, energi listrik, dan hukum Ohm dengan fenomena Fourier. Oke, selanjutnya di sini ada definisi petir. Nah, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, mungkin kalian sudah nggak sih sama petir, karena petir itu terjadi pas hujan deras, terus ada kilatan cahaya. Nah, itu tuh biasa disebut dengan petir. Dan tapi petir itu apa sih? Petir itu merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan muatan listrik dalam jumlah sangat besar di atmosfer. Fenomena ini juga menghasilkan kilatan cahaya yang sangat terang, seperti suara guntur, medan listrik yang sangat kuat, dan kajian mengenai petir melibatkan konsep-konsep medan listrik, berpotensial, dan proses ionisasi udara. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya ini proses terjadinya petir. Tadi kan kita sudah belajar tuh ya, apa sih definisi petir itu. Sekarang tuh proses terjadinya petir. Oke, proses terjadinya petir itu yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi. Yang kedua, udara hangat naik membentuk awan. Yang ketiga, terjadi tumbukan antar partikel es.
Yang keempat, muatan listrik terpisah. Yang kelima, medan listrik semakin kuat. Yang keenam, udara mengalami ionisasi. Yang ketujuh, terbentuk jalur konduktif. Yang kedelapan, terjadi pelepasan muatan listrik atau kilat petir. Dan yang terakhir, udara memuai sangat cepat sehingga menghasilkan bunyi guntur. Ini ada atmosfer listrik. Atmosfer, atmosfer listrik sendiri adalah kondisi di mana atmosfer bumi mengandung muatan listrik, medan listrik, dan arus listrik alami yang terbentuk akibat interaksi antara permukaan bumi, awan, dan ionosfer. Meskipun udara umumnya bersifat netral, di dalam atmosfer selalu terdapat ion positif dan ion negatif yang berasal dari radiasi matahari, sinar kosmik, maupun aktivitas petir. Selanjutnya di sini ada dampak petir. Yang pertama ada dampak positif, membantu pembentukan senyawa nitrogen yang menyuburkan tanah. Yang kedua, menjadi indikator penting dalam penelitian cuaca. Yang ketiga, mendorong pengembangan teknologi proteksi petir. Selanjutnya di sini ada dampak negatif. Yang pertama, menyebabkan kebakaran. Yang kedua, merusak jaringan listrik dan komunikasi. Yang ketiga, mengganggu sistem elektronik. Dan yang terakhir, menyebabkan cedera atau kematian pada manusia dan hewan. Nah, di sini selanjutnya ada fakta menarik tentang petir. Oke, mungkin dari kalian di sini ada yang kayak, wah, apa tuh fakta menariknya? Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat aktivitas petir tertinggi di dunia. Karena berada di wilayah tropis, sekitar 100 sambaran petir terjadi setiap detik di seluruh dunia. Yang ketiga, suhu petir dapat mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius, jauh lebih tinggi daripada suhu lava gunung berapi. Yang keempat, cahaya petir tiba hampir seketika di mata pengamat, sedangkan suara guntur baru terdengar beberapa detik kemudian. Karena kecepatan bunyi jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Dan yang terakhir, satu sambaran petir dapat bercabang menjadi beberapa jalur akibat proses pelepasan muatan yang mengikuti jalur dengan hambatan paling kecil. Sini selanjutnya ada faktor yang memengaruhi atmosfer listrik. Oke, beberapa faktor yang memengaruhi kondisi kelistrikan atmosfer meliputi satu, suhu udara. Yang kedua, kelembapan. Yang ketiga, tekanan udara. Yang keempat, kecepatan angin. Yang kelima, aktivitas matahari. Yang keenam, intensitas sinar kosmik. Yang ketujuh, kandungan debu dan aerosol. Yang kedelapan, pembentukan awan cumulonimbus. Yang kesembilan, curah hujan. Perubahan faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan medan listrik di atmosfer. Oke, selanjutnya ada pentingnya mempelajari
atmosfer listrik. Pemahaman mengenai atmosfer listrik memiliki banyak manfaat, antara lain. Yang pertama, menjelaskan proses terbentuknya petir. Yang kedua, mendukung pengembangan sistem penangkal petir. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan penerbangan. Yang keempat, membantu perancangan sistem grounding pada bangunan. Yang kelima, mendukung sistem deteksi dan peringatan dini badai petir. Dan yang terakhir, menjadi dasar penelitian di bidang meteorologi, geofisika, dan fisika atmosfer. Oke, selanjutnya, pengaruh perubahan iklim terhadap aktivitas petir. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi yang dapat meningkatkan proses konveksi di atmosfer. Konveksi yang lebih kuat menghasilkan awan cumulonimbus yang lebih berkembang, sehingga meningkatkan peluang terjadinya badai petir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu udara berpotensi meningkatkan frekuensi dan intensitas petir di berbagai wilayah. Meskipun besarnya pengaruh berbeda-beda tergantung kondisi geografis dan iklim setempat. Oke, selanjutnya ada polarisasi permukaan bumi. Ketika awan bermuatan negatif berada di atas suatu wilayah, elektron-elektron pada permukaan bumi akan terdorong menjauh. Akibatnya, permukaan bumi tepat di bawah awan menjadi bermuatan positif melalui proses induksi elektrostatik. Elektrostatik. Fenomena ini memperbesar beda potensial antara awan dan bumi, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya semburan petir. Objek-objek tinggi seperti pohon, menara, atau gedung akan mengalami polarisasi yang lebih kuat, sehingga lebih berpotensi menjadi titik sambaran. Oke, selanjutnya di sini ada hukum-hukum fisika yang berkaitan. Mungkin biar gampang saya bisa mencoret-coret sedikit ya teman-teman. Di sini ada dijelaskan hukum kolom di mana dengan rumus F sama dengan A I1 dikali Q2 per F per Y. Oke, di sini dijelaskan F itu gaya listrik, atau N konstanta kolom, A sebagai konstanta kolom, Q1 dan Q2 sebagai muatan listrik, dan F sebagai gaya muatan. Oke, di sini saya mungkin hapus dulu ya, teman. Tidak dulu. Sini dijelaskan gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik pada petir. Gaya kolom menyebabkan akumulasi dan interaksi muatan di dalam awan. Selanjutnya di sini ada medan listrik. Dan listrik itu S menandai F per I. Di sini dikatakan E itu sebagai kuat medan listrik, F itu sebagai daya listrik, dan Q sebagai muatan uji.
Nah, di sini saya akan terus juga lagi ya. Di sini dijelaskan ketika medan listrik melebihi kekuatan tembus udara atau sekitar 3 kali 10⁻⁶ volt per meter pada kondisi ideal, udara mengalami ionisasi sehingga petir dapat terjadi. Selanjutnya di sini ada hukum Gauss. Di sini hukum Gauss menjelaskan hubungan antara flux medan listrik dan jumlah muatan. Nah, jadi ini tuh yang dinamakan flux listrik, teman-teman. Flux listrik sama dengan I per epsilon nol. Ini saya hapus lagi ya teman-teman. Di sini dijelaskan I itu sebagai muatan total yang berada di dalam permukaan tertutup. Dan epsilon nol itu sebagai permitivitas atom dengan nilai 8,854 dikali 10⁻⁻²⁰. Selanjutnya di sini ada potensial listrik. Potensial listrik itu adalah semakin besar beda potensial antara awan dan bumi, makin besar kemungkinan terjadi pelepasan muatan. Di sini dijelaskan dengan rumus ini sama dengan G per R. Nah, ini saya hapus lagi ya. Di mana P sebagai potensial listrik, K sebagai konstanta kolom, C sebagai besar muatan sumber, dan R sebagai letak dari muatan ke titik yang ditinjau. Selanjutnya di sini ada energi listrik. Energi listrik adalah satu sambaran petir dapat mencapai miliar energi satu sambaran petir dapat mencapai miliaran joule meskipun sulit dimanfaatkan secara langsung karena berlaku sangat singkat dan tidak dapat diprediksi. Di sini dijelaskan dengan rumus W sama dengan P dikali G. Ini sudah hapus lagi ya teman-teman. Di mana W itu sebagai energi potensial listrik atau usaha listrik, P itu sebagai beda potensial atau tegangan listrik, Q itu sebagai muatan listrik. Selanjutnya di sini ada hukum Ohm. Oke, dengan rumusnya itu ini sama dengan I dikali R. Ini saya hapus lagi ya teman-teman. Di mana P itu sebagai tegangan atau volt, I itu sebagai arus listrik atau ampere, dan R itu sebagai hambatan listrik atau ohm. Setelah udara terionisasi,
hambatan udara turun drastis sehingga arus yang sangat besar dapat mengalir. Selanjutnya ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dia sebagai penangkal petir. Nah, penangkal petir itu bekerja dengan menyediakan jalur konduktor menuju tanah, sehingga arus petir mengalir dengan aman tanpa merusak bangunan. Yang kedua itu sistem grounding. Grounding digunakan untuk mengalirkan arus gangguan ke bumi agar peralatan listrik dan pengguna tetap aman. Yang ketiga itu prediksi cuaca. Sensor medan listrik membantu mendeteksi potensi badai petir sehingga dapat digunakan untuk peringatan dini. Yang keempat, proteksi peralatan elektronik. Surge protector dan penangkal lonjakan tegangan melindungi perangkat elektronik dari dampak sambaran petir. Yang kelima, industri penerbangan. Pesawat dirancang dengan sistem pelindung dan jalur konduksi, sehingga sambaran petir dapat dialirkan melalui badan pesawat tanpa membahayakan penumpang maupun sistem penting. Dan yang terakhir, penelitian atmosfer. Pengamatan petir dimanfaatkan untuk memahami perubahan iklim, dinamika badai, dan proses kelistrikan atmosfer. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Diberikan soal mengapa seseorang tidak dianjurkan berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir. Mungkin dari teman-teman semua nih kayak ada yang ngerasa kayak hujan, terus kalian disertai petir, tapi kita harusnya hujannya tuh di gimana sih? Kenapa nggak boleh berteduh di bawah pohon? Karena pohon merupakan bumi yang mudah menjadi jalur sambaran petir. Arus petir itu dapat mengalir melalui batang pohon ke tanah dan meninggalkan orang di sekitar ini. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada soal lagi. Ini mungkin saya akan coba sedikit ya teman-teman. Di sini diberikan soal sebuah sambaran petir memiliki beda potensial sebesar 100 MV dan memindahkan muatan 25 C. Hitung energi listrik yang dilepaskan. Dan di sini dijawab tadi ya rumus yang W sama dengan I dikalikan. Ini W sama dengan I dikalikan Q sama dengan P-nya itu kan yang ini 100 MV. Nah, 100 dikali 10 pangkat 6. Nah, itu yang ini 25 C. Ini 25. 100 kali 10 pangkat 6 dikali 25. Hasilnya 2,5 dikali 10 pangkat 9 Joule.
Dan sini saya akan menghapuskan dua ini. Ya di sini ada soal lagi ini. Dua muatan listrik masing-masing sebesar 4 kolom dan 6 kolom dipisahkan sejauh 0,30 meter. Hitung besar gaya listrik di antara keduanya. Dan ini diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Langsung masukkan ke rumus. F sama dengan K I1 Q2 per R lambda. Di sini K-nya itu kan yang ini ya. Jadi tinggal masukkan aja 9 dikali 10 pangkat 9 dikali yang ini 4 kali 10 pangkat 6 dikalikan yang ini 6 dikali 10 pangkat 6 dibagi 0,30 lalu dikuadratkan di rumah. Oke, hasilnya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 24 dikali 10 pangkat -15. Hasil ini dikali ini 6 dibagi 0,09. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 24 dikali 10 pangkat -12 hasilnya 0,216 per 0,09. 0,216 dibagi 0,09 hasilnya 2,4. Oke, ini saya hapus lagi. Oke, jadi kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya itu PIR merupakan fenomena pelepasan muatan listrik akibat pemisahan muatan di dalam awan yang menghasilkan daya potensial sangat besar. Proses ini dijelaskan melalui konsep medan listrik, potensial listrik, hukum Coulomb, hukum Gauss, dan hukum Ohm. Pemahaman tentang fisika petir tidak hanya penting dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam pengembangan teknologi seperti penangkal petir, sistem grounding, proteksi elektronik, dan sistem peringatan dini cuaca, sehingga dapat meningkatkan keselamatan manusia dan keandalan infrastruktur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Sekian dan terima kasih.